Selamat malam, Mam and Dad semua. Terima kasih sudah bergabung di Instagram Live Official Primaku pada malam ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Uca yang akan menjadi moderator pada IG Live hari ini. Kita akan mengundang seorang konsultan respirologi anak dari FKUI RSCM, yaitu Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Selamat malam, Dokter Dani. Selamat malam, Dokter Uca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan sedikit dulu ya, Dok. Jadi Dokter Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan, itu mengambil fellowship pelatihan pulmologi anak di Amsterdam di 2011 dan juga menjadi konsultan respirologi anak di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta ya, Dok, di 2011 dan juga menyelesaikan studi PhD-nya di 2017. Dan saat ini menjabat banyak sekali tugas-tugas penting ya, Dok, di anggota Komnas PP KIPI Kemenkes RI, ada anggota Dewan Pertimbangan Klinis Kemenkes Republik Indonesia juga, ada Komite Ahli Tuberkulosis Kemenkes Republik Indonesia, dan juga Satgas COVID dan juga Satgas Imunisasi. Itu, Dok. Nah, sekarang ini sudah banyak, Dok, yang join pada malam hari ini. Kita mau mengulik, Dok, mengenai ISPA pada malam hari ini, Dok. Bisa dijelaskan sedikit nggak, Dok? Sebenarnya ISPA itu apa? Ya, Dokter Uca. Suara saya cukup ya, Dokter Uca ya? Ya, kedengaran, Dok. Jadi, buat Sobat Primaku, ini istilah penyebutannya Sobat Primaku. Mom and Dad, Dok. Oh, Mama and Dad. Baik. Jadi, kita sering mendengar ya, ISPA. Apa sih ISPA? Itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan akut. Jadi kalau kita lihat dari katanya, infeksi saluran pernafasan, tentu target sasaran dari infeksi ini adalah sepanjang saluran pernafasan, mulai dari hidung, kemudian ada faring itu atau rongga tenggorok, kemudian sampai ke paru. Nah, istilah akut di sini biasanya kalau dalam terminologi medis itu untuk penyakit-penyakit yang menyerang pasien dalam waktu singkat, mendadak, cepat, dan biasanya perjalanan penyakitnya itu akan selesai dalam waktu paling lama 2 pekan atau 2 minggu. Jadi segala sesuatu yang dalam istilah medis ada kata-kata akut itu biasanya gejalanya itu berlangsung cepat, tapi dia bisa sembuh dalam waktu singkat, pun kalau dia mengalami perburukan juga dalam waktu singkat juga. Jadi kalau kita melihat istilahnya infeksi saluran pernafasan akut, itu merupakan suatu penyakit yang paling banyak menyerang anak-anak. Jadi laporan-laporan dari luar negeri, baik itu negara maju maupun negara berkembang, itu paling sering anak-anak itu terkena ISPA, terutama ISPA yang bentuknya ringan. Jadi ISPA itu kan tadi menyerangnya saluran pernafasan secara akut, itu bisa dari saluran napas yang atas ya, mulai dari hidung, kemudian tenggorok, kemudian nanti bisa menyebar ke bawah sampai ke paru-paru. Yang paling sering tentu yang terkena itu yang bagian atas. Misalnya ada istilah yang disebut dengan common cold. Karena kenapa disebut common cold? Karena memang gejalanya ini sering terjadi. Sehingga dalam 1 tahun itu masih normal. Kalau anak balita itu terkena ISPA itu sampai 8 kali per tahun. Jadi ada yang setiap 1 atau 2 bulan terkena ISPA. Makanya disebutnya common cold. Kalau bahasa Indonesianya nih, sebetulnya dulu itu kita mengenal istilah ini cukup baik ya, tapi kok sekarang jarang digunakan. Istilahnya sebenarnya common cold itu kalau bahasa Indonesia selesma ya, Dokter Uca ya. Oh, jarang Selesma. sih, Dok. Jadi itu sering terjadi pada anak. Jadi memang keluhan utama yang paling sering dijumpai ketika berobat ke dokter, baik itu di puskesmas, di dokter spesialis anak, itu ya paling sering batuk pilek.
Karena memang gejala ISPA yang paling sering adalah batuk, pilek, nyeri tenggorok, kadang disertai dengan demam. Mungkin itu dulu gambarannya ya, Iya, Dok. Dokter Uca. Iya, Dok. Dokter mohon maaf, katanya suaranya kecil, Dok. Apa bisa digedein mic-nya ya, Dok? Sedikit. Apakah masih kecil Kalau suaranya? kalau saya sih jelas, Dok, tapi banyak yang dari Mam and Dad bilang suaranya kecil, Dok. Nah, kalau misalnya tadi kan dari dokter Dani sudah menjelaskan ya mengenai definisi dari ISPA itu sendiri. Nah, mungkin ya, Dok. Jelas. Ada yang bilang jelas kok suaranya. Berarti kesalahan bukan Oh, sudah. pada. Terima kasih ya Ya, Dok. terima kasih yang sudah menuliskan. Ya, Dok. Nah, ini Dok kan tadi kalau misalnya untuk penyebab, Dok, penyebab ISPA itu apa saja ya, Dok, sebenarnya? Ya, sesuai dengan namanya kan infeksi. Berarti pertama kali itu terkenanya karena tertular. Jadi yang namanya infeksi itu biasanya terjadi karena tertular. Tertularnya oleh apa? Banyak sekali penyebab ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Dari bakteri bisa, kemudian berbagai jenis virus itu juga bisa. Jadi kalau ditanya berapa jumlah bakteri atau virus yang bisa menyebabkan ISPA, itu sangat banyak. Tetapi kalau ditanyakan lebih banyak yang mana, bakteri atau virus, paling banyak penyebabnya adalah virus. Dan banyak sekali jumlah virusnya. Bisa sampai puluhan atau ratusan. Yang biasanya menyebabkan sampai berat itu memang ada virus-virus tertentu atau bakteri tertentu. Akan tetapi, ISPA ini sebagian besar penyebabnya virus yang nanti dalam perjalanannya bisa sembuh sendiri. Sehingga tidak perlu khawatir ketika memang anak terkena batuk pilek, kemudian disertai demam kadang-kadang, itu biasanya paling banyak akan bisa sembuh sendiri. Karena penyebabnya virus, kita tahu bahwa virus itu sifatnya self-limiting atau bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, Dok, mungkin ini yang harus diluruskan ya, Dok. Berarti kalau batuk pilek pada anak itu bisa ISPA ya, Dok, yang merupakan infeksi dari bakteri dan virus. Tapi ada juga yang disebabkan, maksudnya batuk dan pilek yang disebabkan oleh hal-hal yang lain gitu ya, Dok. Iya, betul. Jadi, kalau ada anak batuk dan pilek, kadang-kadang disertai demam, maka biasanya kita tanyakan apakah ada anggota keluarga atau orang di rumah yang juga mengalami gejala batuk pilek ya. Biasanya itu ada dan itu tertular dari situ. Karena kalau penyebabnya virus itu mudah sekali tertular. Mungkin mom and dad pernah mengalami satu rumah tuh sakit-sakit semua. Nah, itu biasanya more likely itu penyebabnya virus. Salah satunya juga kita tahu ya COVID ya, itu sangat mudah sekali menyebar atau menularkan. Jadi itu yang salah satu ciri dari ISPA yang mudah tertular. Tapi tidak semua batuk pilek tentu ISPA. Ada yang batuk pilek ini sering dialami oleh anak secara berulang, tetapi dia bukan infeksi, tidak ada gejala-gejala infeksi, dan tidak ada penyebab infeksi yang menyebabkan hal itu. Paling sering, biasanya kalau itu kejadiannya berulang, biasanya batuk pileknya bisa dikarenakan alergi. Nah, sifat alergi ini biasanya menurun dalam keluarga. Kalau misalnya di rumah ayah atau ibunya ada yang menderita alergi, dan bentuk alerginya misalnya alergi debu, rinitis alergi, asma, itu sifat alerginya bisa menurun pada anak. Jadi biasanya kalau batuk pilek karena alergi itu ada pencetusnya, tidak serta-merta timbul, tapi biasanya ada pencetusnya yang nanti makin lama ayah ibu dari anak itu akan melihat polanya ya. Kok kalau misalnya kena udara terlalu dingin, besoknya batuk. Batuk. Kalau misalnya malamnya minum es, paginya bersin-bersin atau meler. Nah, itu juga salah satu ciri kalau batuk pilek bisa disebabkan oleh alergi. Oke, Dok. Dok, sekalian deh, Dok. Ya, jadi tuh ada yang menanyakan, Dok, kalau bulu kucing atau asap rokok gitu, Dok. Sebenarnya mungkin bukan ISPA ya, Dok, tapi untuk menyebabkan batuk dan pilek ya. Ya, jadi
sifat dari batuk pilek yang alergi, yang sifatnya karena alergi, itu biasanya timbul karena pencetus. Paling banyak manifestasi alergi itu yang kita sebut dengan rinitis alergi atau alergi pada hidung. Nah, gejalanya biasanya meler, mampet, bersin ketika dia berhadapan atau terpapar pada benda-benda atau hal-hal yang menyebabkan reaksi alerginya timbul. Atau ada juga yang gejalanya batuk atau sesak atau bunyi ngik-ngik. Nah, nanti kalau itu berulang jadinya gejalanya gejala asma. Karena itu asma juga merupakan suatu penyakit alergi. Seperti halnya rinitis alergi, asma juga biasanya timbul serangannya kalau dia ada pencetusnya. Udara dingin, debu, asap rokok paling banyak menyebabkan pencetus dari asma atau alergi. Anabul ya. Anabul itu salah satu hal yang biasanya kita hindari pada mereka yang mempunyai riwayat alergi. Dok, setiap habis main kucing, kemudian alerginya timbul. Kemarin megang-megang kelinci, sekarang batuk-batuk. Nah, itu biasanya karena dicetuskan oleh respon alergi. Ciri khas dari alergi adalah karena dia merupakan sifat yang tidak dimiliki oleh semua anak, maka bisa saja kok yang lain nggak apa-apa, tapi dianya besoknya batuk atau pilek. Nah, mungkin yang lain tidak mempunyai bakat alergi atau sifat alergi sehingga tidak masalah ya bermain dengan anabul. Tetapi ada satu concern ya Dokter Uca mengenai asap rokok. Asap rokok itu mengandung banyak sekali zat-zat iritatif yang berbahaya. Dan ketika anak itu terhirup asap rokok, itu tidak saja mencetuskan alergi pada yang mempunyai alergi, tetapi buat orang yang tidak mempunyai alergi pun bisa berbahaya. Kenapa? Karena asap rokoknya itu merusak sel-sel yang ada di dalam saluran napas, padahal sel-sel di dalam saluran napas itu mempunyai bulu-bulu halus yang bisa berfungsi untuk melindungi saluran napas tersebut. Kalau sering terpapar asap rokok, maka sel-sel yang tadinya berfungsi untuk melindungi atau untuk pertahanan itu jadi rusak. Sehingga anak yang hidup dengan perokok, ini penelitiannya memang ada. Anak yang hidup dengan perokok itu mempunyai frekuensi untuk perawatan di rumah sakit karena masalah pernafasan 4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak hidup dengan perokok. Jadi untuk perokok nih kita lanjutkan sedikit. Jangan biasanya orang tua gini, saya tidak pernah merokok di depan anak. Di itu rumah ya. Bilang begitu ya kalau di tempat praktek. Itu excuse-nya Dok gitu. Karena sudah membaca tentang perokok pasif. Saya tidak pernah merokok di depan anak saya. Jadi dia mengatakan bahwa anak saya bukan perokok pasif. Tetapi sekarang ada istilah third hand smoker. Jadi third hand smoker meskipun tidak merokok langsung di depan anak, tapi ketika dia perokok kemudian dia sering merokok, itu asap rokok bisa menempel di dinding, di meja, di sofa, di baju. Dan itu akhirnya dibuktikan dengan penelitian tadi. Meskipun dia mengatakan saya tidak pernah merokok di depan anak, tapi anak yang tinggal dengan perokok ternyata kans untuk dirawat di rumah sakit karena masalah pernafasannya itu lebih tinggi daripada yang tidak tinggal dengan perokok. Begitu. Ya Dok, tadi ada yang menanyakan Dok, gimana Dok kalau misalnya saya merokoknya jauh di luar, sudah ke rumah cuma cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi, nah itu apakah udah aman Dok buat anak saya? Ya itu namanya berusaha mencari pembenaran. Tapi ketika itu mau dilakukan, misalnya mau mandi semuanya dilepas, dilucuti semuanya ya, yang menempel di badan, kemudian mandi keramas, dan itu bisa dilakukan secara konsisten setiap hari. Apakah yakin bisa melakukan itu? Kelihatannya lebih bagus untuk berhenti merokok ya. Berarti memang kalau misalnya merokok di luar rumah pun, kalau mau megang anak harus mandi dulu ya Dok, ganti baju semua, nggak mandi, baru boleh memegang anak ya Dok, untuk menghindari itu. Ya Dok. Dok, terus kenapa sih Dok akhir-akhir ini kok anak-anak sepertinya sering sekali batuk pilek? Baru sembuh 2 hari 3 hari langsung batuk lagi.
Kayak gitu dok. Pertanyaan-pertanyaan yang paling sering. Ya, pertama infeksi saluran pernafasan akut ini mudah menular karena memang penularannya melalui udara atau airborne, sehingga mudah sekali tertular ketika ada yang mengalami infeksi sehingga tertular dengan yang lainnya. Kenapa kok sekarang mudah sekali sering mengalami batuk pilek? Itu ada beberapa hipotesis atau ada beberapa pemikiran mengenai hal ini. Yang pertama adalah ini yang gampangnya ya, yang gampangnya mungkin memang sekarang ini kan sudah banyak yang ingin bebas dari COVID ya, ingin meninggalkan COVID sebagai pandemi, sehingga kemudian protokol kesehatannya menjadi kurang disiplin lagi. Nah itu jadi yang tadinya selama 2 tahun itu kita baik betul menjaga protokol kesehatan, sekarang menjadi longgar. Karena ternyata ketika protokol kesehatan itu dilakukan, termasuk PPKM, termasuk PJJ, itu angka ISPA-nya juga menurun, Dokter Uca. Menurun. Tidak hanya COVID-nya, tetapi juga bisa berimpact terhadap penurunan ISPA. Seperti misalnya influenza juga menurun, kemudian kasus-kasus virus seperti RSV, rhinovirus itu juga menurun. Karena tadi pola perilaku yang mengedepankan protokol kesehatan. Akan tetapi begitu itu dibuka semua, sudah bebas, tidak bermasker, saling berinteraksi, virus-virus yang tadinya terkendali itu menjadi bermunculan dan saling menularkan satu sama lain. Teori yang kedua adalah ketika diperiksa ternyata anak yang katanya tidak pernah terkena COVID itu waktu diperiksa antibodinya ternyata mengandung antibodi COVID. Artinya apa? Artinya mungkin pernah terinfeksi tetapi tidak terdeteksi. Nah, sekarang sedang banyak penelitian mengenai long COVID. Jadi ternyata waktu pernah kena infeksi COVID, terus kemudian di belakangan hari bisa terjadi kerentanan untuk timbul batuk yang berkepanjangan. Itu salah satunya. Tetapi memang pola virus di dunia ini banyak berubah ketika pandemi sudah mulai bergeser, sehingga kemunculan virus-virus yang tadinya misalnya kayak influenza di musim dingin saja gitu, kalau di negara 4 musim, dia bisa muncul kapan saja. Jadi memang pandemi ini juga mengubah pola-pola penularan dari virus-virus maupun bakteri yang lain. Ya. Jadi kalau misalnya anak itu pernah terkena COVID ya dok, jadi maksudnya masih mungkin gejala batuk pilek yang tidak sembuh-sembuh ini merupakan suatu gejala long COVID ya dok? Ya betul. Jadi sekarang hampir semua di dunia, di center-center yang terkemuka, itu melakukan penelitian terhadap apakah COVID ini juga berdampak terhadap anak secara jangka panjang. Yang paling sering kita dapati, mungkin Dokter Uca juga di prakteknya juga mendapati, mereka yang terkena COVID, ketika sebelumnya reaksi alerginya itu mudah terkendali, sekarang jadi agak sulit dikendalikan. Jadi kalau asma serangannya menjadi lebih sering atau lebih berat. Yang tadinya kalau terkena virus biasa kemudian cepat sembuh, ini agak lama. Jadi memang si virus COVID ini ternyata mempunyai efek yang kita masih sedang teliti terus di seluruh dunia. Apakah itu akan berdampak juga pada saluran pernafasan? Karena memang yang asma ternyata dengan riwayat sakit COVID dia menjadi lebih sering serangan asmanya dan lebih berat kalau tercetus serangannya. Makanya mom and dads yang punya anak dengan asma dan pernah terkena COVID harus betul-betul melakukan penghindaran faktor-faktor pencetus yang bisa mencetuskan serangannya. Oke, ya dok. Dok, kalau misalnya kapan nih dok anak batuk pilek itu harus dibawa berobat dok? Nah, jadi kan tadi kita tahu ya, ISPA itu gejalanya batuk pilek dan dia bisa pertama biasanya mengenainya di saluran napas yang atas, hidung, kemudian tenggorok, ada amandel ya. Itu biasanya gejalanya akan sembuh sendiri karena penyebabnya paling banyak virus. Akan tetapi ada kalanya terjadi penjalaran penyakit itu sampai ke saluran napas yang lebih dalam atau yang lebih jauh atau yang lebih bawah,
dan juga bisa sampai ke paru-paru. Ya. Nah, ketika infeksi saluran pernafasan yang akut ini mengenai paru-paru, itulah tanda bahaya timbul pada anak. Kalau infeksi saluran pernafasan akutnya sampai mengenai jaringan paru, menyebar sampai ke paru, itu yang disebut dengan pneumonia atau bronkopneumonia atau radang paru akut. Pneumonia atau radang paru akut itu merupakan salah satu penyebab kematian yang tertinggi terutama pada balita. Jadi kalau balita di seluruh dunia, paling banyak penyebab kematiannya adalah pneumonia dan diare. Itu biasanya dua itu ya, selalu bertukar posisi, posisi 1, 2 itu dua itu pneumonia dan diare. Jadi pertanyaannya kapan kita mesti mewaspadai dan kapan kita mesti membawa anak itu ke dokter. Yang pertama, kapan harus dibawa ke dokter? Yang pertama, kalau misalnya demamnya sangat tinggi, apalagi ada riwayat kejang sebelumnya, itu harus dibawa ke dokter. Ketika demamnya sudah sangat tinggi terus-menerus, itu harus. Yang kedua, anak itu tidak mau minum, ya, tidak mau minum, jadi tidak ada asupan yang adekuat sehingga anak bisa jatuh dalam kondisi dehidrasi, itu juga harus dibawa ke dokter. Atau timbul gejala-gejala yang berbahaya. Apa gejala-gejala yang berbahaya? Yang pertama adalah napasnya sesak. Napas sesak itu pada anak bisa dikenali dari napasnya yang lebih cepat dari biasanya. Jadi biasanya orang tua bilang napasnya kayak ngebut, ngos-ngosan. Itu biasanya istilah orang tua ya. Jadi apa yang disebut napas cepat? Itu anak itu kalau napas frekuensinya normalnya tuh ada hitungannya. Jadi kalau misalnya anak usia bayi sampai 2 bulan itu dia frekuensi pernafasannya dalam 1 menit tidak boleh lebih dari 60 kali. Kalau sudah 60 kali ke atas berarti dia napasnya sudah cepat. Kalau anak umur 2 bulan sampai umur 1 tahun itu kalau dihitung napasnya tidak boleh lebih dari 50 kali. Kalau anak 1 tahun sampai 5 tahun itu 40 kali batasnya. Jadi ketika anak itu napasnya tampak lebih cepat, ngebut ya, ngos-ngosan, kemudian kita lihat, kita hitung, itu napasnya kok cepat sekali sampai di atas batas yang diperbolehkan untuk frekuensi napasnya, maka kita katakan anaknya napas cepat. Dan biasanya selain napasnya lebih cepat, kita kalau kita buka baju anaknya tuh tampak ada tarikan dinding dada bagian bawahnya tuh kayak cekung ya, seiring dengan dia bernafas. Itu juga salah satu tanda sesak. Lebih beratnya kalau tanda sesak itu kita biarkan, anak itu bisa tampak kebiruan ya, kemudian bisa kejang, bisa penurunan kesadaran. Nah, kalau seperti itu tentu harus dibawa ke rumah sakit. Dan biasanya di rumah sakit nanti diberikan oksigen, karena kalau sudah terkena jaringan parunya, maka fungsi untuk menyalurkan oksigen akan terganggu. Jadi biasanya kalau sudah terkena pneumonia, dokter akan memberikan oksigen dan tentu memberikan obat-obat lainnya. Iya, Dok. Dok, bisa nggak sih, Dok, kita membedakan ISPA, mana yang bakteri, mana yang virus gitu, Dok? Ya, ini memang sulit ya membedakan bakteri virus. Tetapi ada beberapa petunjuk. Kita tahu bahwa paling banyak itu kalau ISPA penyebabnya virus. Jadi kita tidak perlu khawatir. Akan tetapi ada beberapa penanda yang kita patut mencurigai itu bakteri. Yang paling sering adalah bakteri yang disebut dengan bakteri Streptococcus beta hemolyticus group A. Panjang ya namanya susah. Nah, itu kita mesti mewaspadai karena kalau terkena infeksi ini bisa ada komplikasi ke jantung ataupun ke ginjal. Apa tandanya? Tandanya biasanya dia tidak di segmen bayi atau preschool, dia justru segmennya di toddler ya, 4 tahun sampai 7 tahun. Kemudian keluhannya itu biasanya nyeri tenggoroknya lebih dominan. Kemudian ada pembesaran kelenjar di leher ya, kemudian disertai dengan demam yang nyata, biasanya di atas 38,5. Itu kemudian kalau dokter nanti memeriksa, biasanya dokter akan mendapati adanya bercak-bercak atau yang disebut detritus pada
tenggoroknya. Jadi seperti itu biasanya dokter akan memberikan antibiotik. Jadi memang indikasi antibiotik pada ISPA itu sangat terbatas ketika dokter mencurigai betul-betul ini disebabkan oleh, kemungkinan besar disebabkan oleh bakteri. Ya, Dok. Dokter, ini tuh mengulik sedikit, Dok. Kan kita di tengah larangan meminum obat sirup, Dok. Pasti Mom and Dad di rumah juga pasti bingung sekali. Nah, sebenarnya apa aja, Dok, yang bisa dilakukan oleh orang tua di rumah, Dok, untuk mengurangi keluhan ISPA? Selain Ya, membawa ke dokter, nanti dibawa dikasih puyer. ya tentu pertama jangan panik ya. Biasanya kalau udah panik, apalagi anak baru satu ya, kemudian apa namanya lama dapetnya gitu. Iya. Biasanya orang tua akan panik. Jadi pertama jangan panik, kita usahakan berpikir tenang. Kemudian kita lihat apa yang tampak pada anak tersebut. Kalau misalnya batuk atau pilek, kita tahu bahwa paling banyak penyebabnya adalah virus. Oleh sebab itu, biasanya kita harus membuat suasana yang nyaman pada anak. Misalnya gini, kalau dia batuknya sangat mengganggu, kita bisa bantu dengan memberikan banyak air putih hangat. Nah, air putih hangat itu bisa membantu untuk misalnya ada dahak yang sulit keluar, bisa bantu untuk mengencerkan. Kemudian kalau hidungnya mampet, kita bisa berikan sediaan-sediaan yang mengandung larutan garam fisiologis namanya, ya. Ada yang ditetes, ada yang disemprot, itu aman diberikan. Nah, kemudian kalau misalnya mulai meninggi suhunya, kita lakukan kompres ya. Kayaknya di primaku udah sering diajarkan cara Ya. mengompres ya. Mengganti baju dengan pakaian yang nyaman gitu. Anak itu ditaruh di lingkungan atau suasana yang udaranya juga tidak membuat dia kedinginan atau kepanasan, suasananya yang ideal. Jadi itu yang harus dilakukan sambil kita memantau. Kalau anak sakit tidak mau makan itu tidak apa-apa, tapi usahakan cukup hidrasinya yang baik. Kalau tidak mau makan, usahakan minumnya susu ya, atau makanan cair yang biasanya untuk 1 tahun ke atas kan ada makanan cair yang sulit, yang biasanya diberikan kalau anak itu sulit makan, itu boleh diberikan. Nggak mau susu, boleh cairan yang lain, misalnya jus buah yang kadar buahnya itu tidak sampai membuat iritasi di saluran pencernaan, itu boleh. Kemudian kalau dia tidak mau sama sekali minum, maka dia harus dibawa ke dokter. Ke rumah sakit Untuk ya. mungkin ya kita untuk dicek ini dehidrasi atau tidak. Apalagi yang dicek, buang air kecilnya banyak atau tidak. Kalau buang air kecilnya banyak artinya status hidrasi atau cairan dalam tubuhnya masih cukup ya. Kalau anak lama nggak kencing-kencing barangkali dia kurang cairan ya. Kurang cairan. Kemudian kita amati tanda bahaya yang lain. Tanda bahayanya apa? Itu tadi salah satunya. Apakah anak itu bernapas lebih cepat dari biasanya. Nah, kalau memang ada gejala seperti itu, maka mesti dibawa ke dokter. Baik, Dok. Dok, kalau untuk pencegahannya sendiri, Dok, apakah bisa, kan kalau yang pencegahan sebenarnya menghindari kerumunan, untuk anak di atas 2 tahun harus pakai masker gitu kan, Dok. Tapi kalau misalnya vaksin seperti itu, apakah ada yang bisa membantu, Dok, untuk Ya, pemberian vaksin dan imunisasi? ya, pencegahan ISPA ya, pencegahan tentu lebih baik ya daripada mengobati. Terutama mencegah ISPA yang memang berpotensi untuk menjadi pneumonia. Karena kita tahu ya penyebab ISPA itu sangat banyak bakteri dan virus, akan tetapi ada bakteri dan virus tertentu yang sangat tinggi kemungkinannya untuk menyebabkan pneumonia. Sehingga bakteri atau virus yang mempunyai potensi untuk menyebabkan pneumonia ini yang dibuatkan vaksinnya oleh para ahli. Jadi pencegahannya apa? Tentunya banyak komponennya. Yang pertama adalah PHBS ya, pola hidup bersih sehat ya. Kemudian anak kan dalam masa pertumbuhan, cukupkan nutrisinya. Cukupkan nutrisinya, kalau yang 6 bulan ASI eksklusif. Kemudian kita lihat bahwa pola hidup bersih sehat itu cuci tangan
ya, cuci tangan, kemudian menghindari mereka yang ada gejala batuk pilek, ya. Kalau udah ada gejala batuk pilek, biasanya kalau yang masih kecil, kakaknya mungkin tertular di sekolah. Nah, kalau kelihatan ada Iya, gejala sakit, betul. maka bayinya yang balita itu jangan sampai dekat. Lalu pencegahan yang lain adalah yang khusus yang kita sebut dengan imunisasi atau vaksinasi. Jadi di dalam program vaksinasi yang ada itu ada 5, paling sedikit 5 vaksin yang terkait dengan pneumonia. Ya, yang pertama DPT. DPT kan difteri, pertusis, tetanus. Pertusisnya ini kalau menyebabkan pneumonia juga bisa menimbulkan kematian. Jadi itu berpotensi untuk mencegah kematian karena pertusis. Kemudian di dalam pentavalen ya, yang ada 5 macam DPT kan ada HIV. HIV juga mencegah pneumonia. Ya. Lalu yang ketiga umur 9 bulan MR ya. Nah, campak itu kematiannya paling tinggi karena komplikasi pneumonia. Jadi dengan imunisasi campak juga mencegah pneumonia karena campak. Lalu sekarang ada imunisasi yang baru saja di launching dan ini sangat penting yaitu pneumococcal conjugate vaccination. Vaksin pneumococcus. Karena pneumococcus adalah bakteri utama penyebab pneumonia bakteria. Jadi itu udah 4. Yang satu lagi vaksinasi influenza. Memang vaksinasi influenza ini belum masuk program pemerintah ya. Tapi di layanan-layanan mandiri saya kira sudah ada dan dokter anak juga pasti akan menginformasikan ada vaksin influenza yang juga berperan untuk mencegah terjadinya infeksi influenza yang bisa menjadi pneumonia dan bisa menjadi kematian. Jadi saya lagi 5 ya. Ya, dok. DPT, HIV, pneumococcus, campak, sama influenza. Sama Ini semua influenza. terkait dengan pencegahan pneumonia. Itu Dokter Baik. Uca. Baik, dok. Dokter, ini sepertinya banyak sekali, dok, pertanyaan-pertanyaannya, dok. Saya bahas satu-satu ya, dok. Jadi kalau tadi kan sebenarnya kalau ISPA itu berarti bisa menjangkit segala usia ya, dok. Dari bayi pun sudah bisa ya, dok, mengalami itu. Betul. Jadi usia itu ISPA itu bisa menjangkit semua usia dari lahir sampai manula. Akan tetapi dari segi ilmu epidemiologi itu kalau kita mengatakannya U-shape. U-shape itu kan bentuknya begini nih. Gitu ya. Jadi angka kematian itu tinggi pada usia muda dan pada usia lansia. Nah, jadi semakin muda usia, kalau kita bicara anak, semakin muda usia, terutama balita, terutama bayi, itu maka resiko kematiannya akan lebih tinggi. Pada orang dewasa, makin tua usia, makin lansia, itu makin tinggi. Kenapa? Ini mungkin terkait dengan imunitas atau kekebalan tubuh. Oleh sebab itu, seperti vaksin pneumococcus dan vaksin influenza, itu kan prioritasnya untuk yang bayi muda, balita, dan untuk yang geriatri atau yang lansia. Gitu. Ya. Baik, dok. Dok, ini ada pertanyaan, dok. Untuk bayi, dok, misalnya usia 1 sampai 3 bulan, itu ada batuk-batuk, nafas ngerok-ngerok, dan ada lendir di tenggorokan. Itu apakah termasuk ISPA, dok? Dan apakah perlu dicek lebih lanjut? Ya, batuk, pilek, grog-grog. Itu Bayi. kalau timbulnya dalam waktu beberapa hari, itu termasuk ISPA. Memenuhi klausul ada gejala saluran pernafasan yaitu batuk dan dia timbul dalam waktu yang cepat. Nah, grog-grog itu juga merupakan gejala ISPA ketika dia sudah melibatkan yang kita sebut dengan bronkus atau pipa napas. Karena di situ dia yang menghasilkan lendir itu pipa napas yang menuju ke paru-paru. Jadi kalau sudah ada grog-grog, greg-greg ya, batuk berdahak, batuk produktif, itu yang sudah mengalami peradangan itu pipa di pernapasan yang kita sebut bronkus. Kalau sudah ada batuk grog-grog, batuk berdahak, itu sebetulnya istilah medisnya kita sudah bisa mendiagnosis sebagai bronkitis akut. Nah, tapi kata-kata bronkitis akut ini saya mesti jelaskan jarang sekali disebut oleh dokter maupun dokter anak. Kenapa? Karena orang tua di Indonesia tuh sangat
takut dengan istilah bronkitis akut ini ya. Konotasinya tuh kelihatannya sesuatu penyakit yang berat yang mengancam jiwa. Padahal bronkitis akut itu salah satu gejala ISPA atau salah satu manifestasi dari ISPA yang juga bisa sembuh sendiri karena paling banyak penyebabnya virus. Nah, akan tetapi kalau batuk grog-grognya ini berulang, kemudian biasanya tidak disertai demam, kemudian ada riwayat alergi dalam keluarga, kemudian batuknya itu seringkali dicetuskan oleh suatu pencetus, misalnya udara dingin atau asap rokok atau anabul tadi, bisa jadi batuk grog-grog yang berulang ini juga manifestasi alergi tadi dokter Uca ya, seperti yang kita bahas pertama. Kalau dia berulang, malam lebih berat daripada siang, ada riwayat alergi keluarga, ada pencetus, biasanya itu terkait dengan alergi. Ya, dok. Tadi ada yang nanya juga, dok, bisa nggak sih dok batuk asma itu pada bayi gitu dok? Ada nggak? Ya, Oh, ya, kita biasanya mendiagnosis asma ketika anak itu sudah agak besar ya, 5 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada balita, terutama bayi, banyak infeksi saluran pernafasan akut yang menyebabkan gejala mirip asma. Misalnya, napasnya sesak kemudian disertai dengan bunyi ngik-ngik. Kalau napas sesak disertai bunyi ngik-ngik itu terjadi pada anak umur 7 tahun misalnya, kita langsung sangat kuat mendiagnosis, oh ini asma gitu. Karena infeksi saluran pernafasan akut pada anak 7 tahun tidak akan menyebabkan bunyi ngik-ngik. Tetapi pada bayi kecil atau bayi muda di bawah 1 tahun atau di bawah 6 bulan, pipa napasnya kan sangat kecil. Sehingga ketika terjadi ISPA, itu kalau terjadi pembengkakan di saluran napas kecil, dia bisa menimbulkan bunyi ngik-ngik, jadi seperti gejala asma. Nah, dokter mesti berhati-hati, tidak sembarang atau tidak mudah melabel itu asma ketika masih bayi, kecuali memang polanya sudah seperti pola penyakit asma, berulang, ada riwayat alergi, tidak selalu disertai demam, ada pencetus, dan membaik dengan obat-obat asma. Bisa saja anak umur 1 tahun lebih atau 2 tahun itu dipikirkan penyakit asma ketika faktor-faktor tadi memenuhi syarat untuk dikatakan kemungkinan asma. Tapi yang batuk, sesak, ada bunyi ngik-ngik pada bayi belum tentu asma. Belum tentu asma. Iya dok. Baik dok. Dok ada yang menanyakan dok, kira-kira kalau untuk anak, kalau dia setiap batuk dan pilek berulang itu, apakah setiap batuk pilek itu harus diberi obat dok? Dan sebenarnya kita ibu mama Ende itu bisa menunggu sampai berapa lama di rumah sampai kok batuknya nggak sembuh-sembuh ya, sampai dibawa ke rumah bertemu dokter sebelum ada tanda-tanda bahaya itu dok. Oh iya. Ya jadi memang pertama selain tidak panik kita juga mesti sabar ya. Mesti sabar bahwa penyakit itu meskipun dia sembuh sendiri, dia itu perlu waktu untuk dia bisa akan berkurang gejalanya. Biasanya kita mengharapkan kalau dia ISPA karena virus itu akan membaik dalam waktu 3 hari. Jadi dalam waktu 3 hari gejalanya sudah, intensitas gejalanya sudah mulai berkurang seiring berjalannya dengan waktu. Tapi tadi ya harus kasih minum yang cukup, kemudian gizinya diperbaiki ya, lingkungannya diperbaiki, jangan sampai terpapar asap rokok. Itu kita harapkan dalam 3 hari membaik. Ketika dalam waktu 3 hari tidak membaik atau bertambah berat, nah kita mesti berhati-hati dan kita mesti memikirkan apakah anak ini perlu dibawa ke dokter atau tidak. Apalagi ketika 3 hari itu disertai dengan demam terus-menerus ya. Karena demam 3 hari tidak turun juga masih ada penyakit lain yang cukup berbahaya selain ISPA ya. Kita tahu kita masih banyak demam berdarah, yaitu kita mesti melakukan pengecekan apakah 3 hari demam yang tidak turun ini ada kemungkinan ke arah demam berdarah, nanti dokter akan membuat permintaan untuk diperiksakan darahnya ke laboratorium. Nah, selain itu, apakah setiap kali batuk pilek harus dibawa ke dokter? Nah, Mama Endes akan mengenali ini batuknya alergi atau ada pencetusnya, tentunya kita harus hindari pencetusnya. Ketika itu pencetusnya ada terus-menerus dan itu akan berulang, maka batuk
batuk pileknya juga akan terus berulang. Maka Iya. pengendalian alergi biasanya kita nomor satu adalah penghindaran faktor-faktor pencetus udara dingin, debu, asap rokok, kemudian es, coklat, itu makan makanan tertentu itu biasanya kita anjurkan untuk dihindari pada mereka yang mempunyai bakat alergi. Gitu Dokter Uca. Baik, Dok. Dok, ada juga yang menanyakan, Dok, kalau misalnya ini terkait long COVID, Dok, itu sebenarnya rentang long COVID itu berapa lama, Dok, Ya, bisa terjadi? jadi di dunia sendiri definisi long COVID itu masih Mm-mm. bervariasi ya, berbeda-beda dari mungkin Australia beda, Amerika beda, CDC beda. Jadi rata-rata mereka mengatakan long COVID itu kalau dia menetap setelah sakit COVID itu 4 minggu, 4 pekan. Dan dia bisa berlangsung sampai 6 sampai 9 bulan. Apa saja Hmm. gejalanya? Long COVID itu bisa gejalanya menetap, artinya waktu sakit ada batuk tapi batuknya tidak sembuh. Bisa dia gejalanya makin berat, atau sesuatu yang berat, memberat, atau bisa juga ada gejala baru. Nah, kalau pada anak, gejala saluran napas memang bukan yang utama. Gejala long COVID yang banyak dikeluhkan, yang sudah dinotifikasi di negara-negara maju itu masalah neuropsikiatri ya. Misalnya gangguan belajar, kemudian gangguan mood, kemudian susah berkonsentrasi, gangguan tidur gitu. Gejala saluran napasnya ada tapi memang biasanya pada mereka yang memiliki riwayat alergi sebelumnya. Itu bisa berlangsung antara 4 pekan sampai bisa maksimal 6 sampai 9 bulan. Tapi ada yang dalam 2 bulan sudah membaik, 3 bulan sudah membaik. Mungkin begitu, Baik, Dok. Dokter. Dokter mau menanyakan juga, Dok, apakah ISPA ini bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, Dok? Dan apakah ada dampak jangka panjangnya sih, Dok, bagi anak yang sering banget batuk pilek seperti ini? Oke. Yang pertama kalau gejalanya sampai berat, misalnya ISPA-nya sampai timbul pneumonia, kemudian pneumonia-nya juga berat, kemudian pada pneumonia yang paling berat adalah ketika terjadi kekurangan oksigen. Maka kekurangan oksigen ini juga bisa mempengaruhi pertumbuhan organ termasuk otak. Nah, ini yang kalau kita bekerja di rumah sakit ya ada kasus pneumonia yang sampai kekurangan oksigennya berlangsung lama dan tidak tertangani dengan baik, itu bisa menimbulkan gejala sisa di kemudian hari, anaknya tidak bisa mencapai potensi perkembangan yang seharusnya. Itu Ya. bisa terjadi. Kalau yang gejalanya ringan-ringan saja tidak sampai pneumonia, bagaimana? Kalau dia gejala-gejalanya itu sering, ya, walaupun tidak berat, itu juga bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Kalau gejalanya itu sering terjadi, anak itu pada saat dia mengalami ISPA, kemudian ISPA-nya sering terjadi, itu anak tuh sulit makan biasanya karena batuknya, karena mampetnya kan. Jadi Ya. makannya berkurang sehingga pertumbuhannya agak terganggu. Lama-kelamaan nanti jadi status gizinya jadi terpengaruhi karena intake atau asupan yang idealnya tidak tercapai. Oleh sebab itu perlu untuk kita juga melakukan pencegahan tadi ya, dengan Ya. vaksin-vaksin, dengan pola hidup sehat ya, dengan mengurangi paparan supaya jangan sering batuk pilek, supaya jangan terganggu pertumbuhan dan perkembangannya, supaya potensi pertumbuhan dan perkembangannya bisa tercapai sesuai dengan potensi genetiknya. Kalau secara genetik dia harusnya bisa menjadi presiden, menjadi menteri, ya dia harus bisa meraih itu gitu. Jangan karena ada gangguan pada saat sakit dia menjadi tidak tercapai potensinya. Ya, Dok. Baik, Dok. Dokter, ini juga ada yang menanyakan, Dok, kalau untuk pengobatan di rumah, Dok, menggunakan seperti bawang merah atau minyak telon atau uap, Dok, nebulizer di rumah atau humidifier atau essential oil itu apakah ngaruh, Dok, untuk penanganan ISPA di rumah? Iya, ada banyak nih. Yang pertama bawang. Bawang merah, Biasanya minyak telon. bawang itu warisan tradisional ya dari leluhur ya. Nah, tujuannya tuh sebenarnya kelihatannya kayaknya untuk menghangatkan ya Dokter Uca. Hangatkan, ya. Tetapi kemampuan menghangatkannya dibandingkan dengan efek sampingnya kayaknya lebih banyak efek sampingnya. Saya seringkali mendapati bayi yang dioles bawang itu
kulitnya malah iritasi, ya, Mm-mm. malah Iya, Dok. kemerahan. Dan bayi itu menangis sepanjang malam. Kenapa? Karena panas gitu. Iya. Tidak menyembuh, tetapi malah efek samping dari bawangnya. Itu soal bawang. Kemudian minyak-minyak ya. Kalau minyak telon itu biasanya digunakan untuk menghangatkan. Itu cukup baik Iya. menghangatkan. Kenapa? Menghangatkan tuh bisa membantu misalnya dahak yang ada di dalam itu agak berkurang ya, agak encer, apalagi ditambah dengan banyak minum. Tapi juga kita harus memperhatikan ada anak yang juga iritasi dengan minyak telon. Jadi kalau memang ada Iya. iritasi tidak tahan, jangan diberikan. Sudah nggak Iya. tahan minyak telon, diganti lagi minyak kayu putih, tambah iritasi. Nanti anaknya Iya, rewel Dok. karena nyeri, ya. Jadi itu kita harus memperhatikan. Lalu yang selanjutnya minyak-minyak esensial atau kayak minyak-minyak esensial tuh kayak aromaterapi gitu ya maksudnya. Iya, yang Atau di humidifier gitu, Dok, kayaknya. oh Atau iya. yang bisa dioles juga, Dok. Kadang-kadang sekarang ada yang dioles di baju Nah, atau di badannya anak. seringkali yang hal-hal seperti itu bukannya melegakan napas tapi malah mengiritasi saluran napas dengan bau yang menyengat. Karena bisa saja Hmm. kita sensitif atau yang mempunyai sifat alergi itu tidak tahan dengan aroma-aroma yang merangsang penciuman atau pembauan sehingga bukannya malah membaik malah teriritasi itunya Iya. apa namanya saluran mukosa saluran napasnya. Jadi apalagi kalau baunya menyengat misalnya. Jadi bukannya membaik malah merangsang batuknya lebih banyak timbul. Humidifier tentu kita juga lihat kalau misalnya soft dan kemudian tidak langsung ditaruh di dekat anak barangkali itu bisa ya. Tapi kalau kalau baunya menyengat kemudian malah membuat iritasi itu tentu tidak bermanfaat malah berbahaya. Satu lagi yang nebulizer. Iya. Kenapa saya selalu tanya kenapa di rumah ada nebulizer? Hmm. Jadi kalau dok boleh nggak dinebu? Maka pertanyaan pertama saya kalau Hmm. pasien baru adalah kenapa di rumah ada nebulizer? Nah biasanya jawabannya adalah dulu kakaknya atau dulu siapanya atau saya dulu pakai atau dulu pernah. Jadi biasanya yang mempunyai nebulizer di rumah itu mereka yang mempunyai bakat alergi. Iya. Sehingga ketika terjadi serangan asma, maka obatnya adalah obat asma yang diberikan melalui nebulizer. Jadi nebulizer itu bermanfaat untuk meredakan serangan asma pada mereka yang mempunyai asma atau bisa juga pada mereka yang mempunyai sifat alergi. Jadi tidak serta-merta semua batuk atau pilek itu akan membaik dengan Gitu, dilakukannya Dok. uap atau nebulizer. Biasanya dilakukan hanya pada mereka yang memang mempunyai asma. Karena dengan nebulizer ini maka rongga apa saluran napas yang tadinya menyempit atau berkontraksi pada saat asma itu bisa menjadi lega. Nah, ada juga yang melakukan nebulizer untuk memperbaiki pengeluaran dahaknya ketika Iya. memang ada masalah dalam hal pengeluaran dahak. Sulit Mm-mm. dikeluarkan karena kental, kemudian mungkin ada gangguan di dalam otot-otot tubuhnya ya pada pasien-pasien tertentu ya dengan cerebral palsy misalnya. Itu bisa saja dilakukan nebulizer untuk membantu untuk mengeluarkan dahak. Bisa juga ya, Dok, untuk membantu mengeluarkan dahak itu ya, Dok. Tapi tidak rutin untuk Tidak diberikan ya. rutin, tidak harus semua batuk pilek. Yang paling baik adalah Mm-mm. minum air putih hangat. Kalau dia refleks batuknya baik, maka dia akan bisa mengeluarkan dahak dengan baik. Ya, Dok. Dok, ini, Dok. Apa sih, Dok, makanan yang harus dihindari pada saat anak-anak batuk? Dan juga makanan apa yang tepat, Dok, pada saat anak-anak batuk ini? Ya, jadi ketika sedang ada batuk karena ispa, kemudian atau alerginya kumat, Mm-mm. maka yang harus dihindari adalah makanan atau minuman yang mencetuskan respons batuk yang Ya. sifatnya iritatif. Jadi apa saja, misalnya kalau makanan itu makanan yang berminyak itu harus dihindari, ya. Makanan-makanan yang tajam misalnya mengandung santan atau pedas itu juga kan akan merangsang untuk batuk. Itu juga harus dihindari. Jadi yang paling baik adalah makanan berkuah yang hangat, yang mudah ditolerir oleh lambung yang sedang kosong misalnya.
itu yang paling baik untuk diberikan. Terus hindari juga kalau misalnya buah-buah yang merangsang batuk ya, buah-buahan yang bergetah itu biasanya kalau diberikan pada kondisi saat ispa atau sedang batuk akan mencetuskan batuk. Misalnya anggur, kemudian apa ya, klengkeng, rambutan itu ketika Rambutan. diberikan itu akan apa namanya akan mencetuskan batuk. Karena banyak pasiennya, anak saya senangnya klengkeng, anak saya senangnya apa anggur, tapi ketika sedang batuk itu jangan diberikan. Minuman-minuman juga demikian, minuman-minuman yang terlalu asam, kemudian yang merangsang itu juga jangan diberikan. Oke, Dok, kalau misalnya nih ada dok, apakah faktor-faktor resiko seperti kekurangan zat besi, bayi-bayi prematur, dan juga yang anak yang memiliki penyakit jantung bawaan dok, apakah itu memang lebih rentan terkena ISPA dok? Wah ini pertanyaannya kayak pertanyaannya PPDS ya. Ibu Mama Endet dok yang nanya. Alhamdulillah. Ya, jadi faktor resiko anak itu mudah terkena pneumonia atau faktor resiko kalau kena pneumonia dia menjadi lebih berat itu memang ada beberapa. Apa saja? Yang pertama, bayi prematur, betul. Dia akan lebih mudah terkena pneumonia dan kalau terkena pneumonia akan lebih berat. Yang kedua, bayi-bayi yang kurang gizi atau status nutrisinya kurang baik. Lalu bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif kalau dibandingkan dengan yang ASI eksklusif juga lebih rentan. Itu faktor risiko. Lalu yang selanjutnya adalah bayi-bayi dengan kelainan bawaan. Baik kelainan bawaan yang jantung, misalnya penyakit jantung bawaan, maupun kelainan bawaan di saluran pernafasan ya seperti laringomalacia itu juga sering. Lalu ada defisiensi vitamin A itu juga, makanya kan sekarang di posyandu, bukan sekarang, dari dulu di posyandu ada suplementasi vitamin A kan bulan Februari Ya, dan bulan Februari dan Agustus. Agustus ya. Nah, apalagi kalau di lingkungan sekitarnya ada polusi, polusi asap rokok, kendaraan, polusi bakaran-bakaran sampah, itu juga bisa mempengaruhi sebagai faktor risiko. Jadi, atau anak-anak dengan imunitas yang terganggu. Ini biasanya di rumah sakit banyak ya, moms and dads. Misalnya anak dengan keganasan seperti leukemia, kanker, anak-anak kelainan ginjal, anak-anak autoimun ya, kemudian anak-anak HIV itu memang memiliki risiko yang lebih tinggi. Tapi ini memang biasanya kita jumpai mereka yang memang sering berobat ke rumah sakit dengan penyakit yang didasarinya tersebut. Ya, dok. Pertanyaan terakhir mungkin dok, bagaimana dok cara membantu bayi untuk mengeluarkan dahaknya dok? Karena biasanya bayi itu akan dimuntahkan ya dok ya dahaknya, atau mungkin di maaf dok di kotorannya itu yang ada lendirnya untuk Ya, lendirnya itu. sebetulnya dahak itu kalau ditelan nggak apa-apa karena dia akan melewati asam lambung dan kumannya akan mati apa dengan asam lambung tersebut. Jadi nggak apa-apa ditelan, nanti keluarnya di feses. Dikeluarkan juga baik. Yang menjadi masalah karena dikeluarkan nggak bisa, ditelan nggak bisa. Nyangkut di sini itu yang akhirnya membuat batuknya, dok, batuknya nggak berhenti dok, batuknya sepanjang malam. Nah, yang menjadi masalah. Cara mengeluarkan, cara membantunya bagaimana? Itu tadi biasanya dia sulit keluar karena terlalu kental. Jadi kita bisa memberikan minum yang lebih banyak air putih hangat. Kemudian kita bisa berikan yang hangat-hangat di daerah leher atau di daerah punggung dan memberikan usapan-usapan ya atau getaran-getaran ringan untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Biasanya kalau sampai berat dan menimbulkan sumbatan kan kita akan mengkonsultasikannya ke fisioterapi. Nah, nanti di fisioterapi akan dilakukan kayak getaran-getaran itu. Tapi itu tidak harus dilakukan pada semua kasus batuk pilek ya. Biasanya kita lakukan pada mereka yang dahaknya sangat kental sehingga sampai menyumbat sampai bagian dari parunya itu tidak mengembang karena tertutup dari dahak yang menyumbat tersebut. Jadi cara membantu mengeluarkan dahaknya adalah itu tadi, minum yang banyak, berikan yang hangat ya,
Itu kemudian terus bisa ditepuk-tepuk ringan atau diberikan getaran-getaran ringan pada daerah dada dan punggung. Baik, baik dokter. Terima kasih sekali dok. Tidak terasa waktu kita sudah di ujung acara dok. Apakah dokter ada pesan pesan dok bagi mom and dad mengenai topik kita pada malam hari ini? Baik, pesannya adalah kalau ada anak kita terkena batuk, pilek, disertai demam yang merupakan gejala ISPA, pertama jangan panik, yang kedua mesti sabar, berikan pertolongan pertama dengan banyak minum air putih hangat, kemudian memberikan obat yang diresepkan oleh dokter untuk meredakan gejala yang memang mungkin sudah biasa diberikan ya. Kalau panasnya tinggi mungkin diberikan obat penurun panas. Tidak harus atau tidak boleh justru memberi obat sembarangan. Ya, saya berani mengatakan ini kan udah di akhir acara. Karena membeli obat sembarangan di toko obat, kemudian membeli banyak obat bermacam-macam akan meningkatkan risiko-risiko yang tidak kita harapkan. Obatnya belum tentu memperbaiki, malah kita bisa memaparkan anak pada bahaya yang lebih besar yang terjadi belakangan ini. Jadi kita tidak boleh istilahnya self medication atau mengobati sendiri dengan secara sembarangan. Yang kedua, tidak berarti makin banyak obat itu akan makin cepat sembuh. Itu adalah suatu pendapat yang salah. Ya, jadi jangan panik, berikan minum yang lebih banyak dari biasanya, kemudian pantau gejala-gejala tanda-tanda bahaya. Apa tanda-tanda bahayanya? Tanda-tanda bahaya pada anak yang mengalami ISPA adalah kalau napasnya menjadi cepat, ada tarikan dinding dada ke dalam, kemudian ada gejala-gejala yang membahayakan seperti dia tidak mau minum, penurunan kesadaran, atau sampai kejang atau sampai biru, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Demikian, Baik. Baik dokter, terima kasih sekali dokter Dani atas kedatangan dokter Dani malam ini, sangat inspiratif sekali dan banyak banget pesan-pesan yang bisa kami ambil dari topik kita pada malam hari ini dok. Terima kasih sekali dokter Dani. Sama-sama. Assalamualaikum. Nah untuk mom and dad semua, saya mohon maaf sekali kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, tapi sebenarnya masih banyak Instagram Live lain yang akan membahas mengenai pneumonia dan juga tentang imunisasi yang lainnya. Nanti bisa ditanyakan lagi ya. Dan ini saya juga mengajak mom and dad sekalian juga jangan lupa mendownload Primaku, yaitu suatu aplikasi untuk memonitor tumbuh kembang anak yang merupakan mitra resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah di-download oleh lebih dari 1 juta mom and dad. Dan juga yang sudah mendownload jangan lupa di-update ya, karena banyak sekali fitur terbarunya yang ada di aplikasi Primaku yang terbaru. Dan juga jika anak mom and dad sedang mengalami sakit, bisa juga melakukan pertolongan pertama dengan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak di aplikasi Primaku. Dan juga yang untuk ketinggalan dan juga tidak menonton full IG Live ini, jangan khawatir mom and dad, karena bisa di-rewatch di konten Instagram Live ini di aplikasi Primaku. Baik, di akhir kalimat saya mohon maaf sebagai moderator dan juga Dokter Dani, terima kasih sekali lagi. Semoga topik Instagram Live hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Sehat Uca ya, ada. Ya, sehat-sehat dokter. Terima kasih.